Sahabat-sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kali ini kami hadirkan beberapa informasi seputar Santo Matius, seorang dari ke-12 Rasul Yesus dan adalah seorang penginjil. Kami berharap video ini menjumpai sahabat semua dalam keadaan sehat. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Santo Matius adalah salah seorang dari 12 Rasul Yesus. Dia lahir di Galilea. Sekian sumber yang kami kunjungi tidak meninggalkan data tanggal kelahirannya. Tetapi Wikipedia mencatat bahwa beliau lahir pada tanggal 1 Januari pada tahun 1 sebelum hadirnya Yesus. Ayahnya bernama Alfeus. Rupanya nama aslinya adalah Lewi. Nama Matius diperkirakan adalah sebuah gelar yang disematkan kepadanya, mengingat kata Matius sendiri memiliki padanan dengan sebuah kata bahasa Ibrani yakni Matai yang bermakna hadiah dari Yahweh atau hadiah dari Tuhan. Informasi yang kedua, Santo Matius sendiri rupanya adalah seorang yang mendapatkan pendidikan yang baik. Dia mampu berbahasa Aram dan berbahasa Yunani. Latar belakang inilah kemudian dalam kehidupan masyarakat Yahudi, Matius memiliki pekerjaan yang ringan dan sekaligus berada di bawah pengaruh langsung penjajah Romawi yang saat itu Herodes Antipas lah yang menjadi raja. Dia berprofesi sebagai pemungut pajak untuk para penjajah bangsa Yahudi yang berkedudukan saat itu di Kapernaum. Karena profesinya inilah, Matius kemudian dianggap berdosa dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa sendiri di kalangan orang-orang Yahudi. Dosa yang ditanggungnya sebenarnya selaras dengan dosa pembunuhan, dosa persinahan, dan dosa perampokan. Sehingga pada saat Yesus memanggil dia untuk menjadi salah satu rasulnya, sudah pasti itu menimbulkan pertanyaan yang besar di kalangan orang Yahudi, atau bisa jadi di antara kalangan para rasul sendiri yang waktu itu mungkin sudah lebih dahulu menjadi rasul Yesus. Informasi yang ketiga, kontroversi semakin nyata. Saat setelah ia dipanggil, ia mengadakan perjamuan makan bersama Yesus di rumahnya. Sudah pasti orang Yahudi semakin bertanya-tanya soal sikap Yesus yang nampaknya berelasi dekat dengan orang berdosa. Dari kontroversi inilah lahir kalimat Yesus yang terkenal. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa. Pergilah dan pelajari arti dari kata-kata. Aku menginginkan belas kasihan, bukan pengorbanan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sahabat, Yesus tentu tidak mengesampingkan ritual dan penyembahan. Dia hanya mau mengatakan bahwa mencintai orang lain bahkan jauh lebih penting. Poin yang keempat, informasi yang keempat. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah kaum sebangsanya, yakni orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau di daerah Syria selama sekitar 15 tahun. Selama itulah ia kemudian menulis Injilnya yang berisi pengajaran agama dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50–65. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan yang dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai pada Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan sekaligus kedudukannya sebagai penyelamat yang terakhir yang telah dijanjikan oleh Allah. Itulah sebabnya kemudian Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Informasi yang kelima, tidak diketahui dengan pasti apakah ia menjadi martir dengan cara dibakar, dirajam, atau dipenggal. Namun dalam buku The Martyrology Romawi hanya tertulis Santo Matius Rasul menderita kemartiran di Ethiopia. Hal ini juga didukung oleh literatur Islam. Al-Quran menyinggung tentang murid-murid Yesus meskipun tidak mencatat nama-nama mereka, selain menyebut mereka dengan istilah para penolong untuk pekerjaan Allah. Pakar agama Islam dan komentator
Quran membuat daftar murid-murid di mana Matius termasuk di dalamnya. Eksegesis Muslim memelihara tradisi bahwa Matius bersama Andreas adalah dua rasul yang pergi ke Ethiopia untuk mengabarkan pesan dari Allah. Menurut Wikipedia, beliau meninggal dunia pada tanggal 24 Januari. Gereja Latin, gereja kita, merayakan pesta Santo Matius pada tanggal 21 September, tetapi gereja Yunani Ortodoks pada tanggal 16 November. Dia adalah pelindung bagi para akuntan. Sahabat yang terkasih, dari Santo Matius kita belajar. Terhadap panggilan Yesus, ikutilah aku, Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya yang banyak itu dan dengan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid yang lainnya. Sikap tegas Matius ini menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah. Semangat kemiskinan, pelayanan, dan terutama semangat cinta dan iman yang teguh pada Yesus. Memiliki fasilitas dan harta benda tidak boleh menjadi halangan dalam mengikuti Yesus. Itulah pesan besar yang diberikan oleh Matius kepada kita. Selamat Pesta Santo Matius, salam hangat penuh kasih dari Rumah Retret Batam Oase Center untuk sahabat semua. Sampai jumpa.